kalau mereka menyebarkan buku ya, itu biasanya dihilangkan bin Abdul Wahabnya. Biasanya langsung karya dari Muhammad At-Tamimi, begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kendal, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Ya. Jadi Wahabi itu kalau secara bahasa ya, itu berasal dari kata Al-Wahhab. Al-Wahhab itu nama Allah, artinya Allah yang maha memberi. Kemudian mereka tambah huruf ya, jadi Wahabi. Sebenarnya kalau dari segi bahasa maknanya bagus, artinya pengikut Allah. Tapi yang mereka maksudkan bukan pengikut Allah, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi secara bahasa pun sudah salah sebenarnya. Ini jelas bohong ya, jelas bohong. Wahabi, pengikutnya Al-Wahhab Asmaul Husna, pengikut Allah. Kalau dari segi bahasa gitu bos, katanya Ustadznya bos. Intinya dia mau menggiring bahwasanya Wahabi ini adalah pengikut Allah murni, begitu. Dia masih denial menggiring teman-teman ya. Bukan hanya salah, tapi ini adab buruk kepada Allah. Sebab yang mereka beri nama Wahabi itu maksudnya untuk menjelekkan, tapi menggunakan nama Allah. Ini adab buruk sebenarnya. Malah playing victim teman-teman ya, dia malah menuduh kita yang memfitnah katanya. Bahwasanya dia itu yang dimaksud mereka Wahabi adalah pengikut Al-Wahhab, pengikut Allah yang maha pemberi, gitu bos ya. Malah kita yang dituduh menghina Allah katanya, karena menisbatkan Al-Wahhab adalah Muhammad bin Abdul Wahab katanya ya. Kayak gitu. Oke, seperti apa fitnahnya ini? Padahal yang mereka maksudkan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, namanya Muhammad, Abdul Wahab nama ayahnya, Al-Wahhab nama Allah Azza wa Jalla. Nama ayahnya Abdul Wahab, namanya Muhammad. Ya. Nah, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Beliau adalah pejuang Islam, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-12 Hijriah. Gimana? Tadi Anda mengatakan nggak terima dikatakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, nggak terima. Tapi sekarang memuji-muji Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya Anda bangga jika memang Muhammad bin Abdul Wahab ini pejuang Islam. Anda harus bangga. Dinisbatkan Al-Wahabi itu dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, karena Anda sendiri mengakui katanya. Dari sini sudah tabrakan semua logikanya Anda itu. Dari sini Anda sebenarnya secara halus mengakui bahwasanya kalian adalah Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, karena Anda sendiri terang-terangan memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, tapi di sisi lain Anda tidak terima ketika Wahabi dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalian menolak, kalian adalah pengikut Wahabiyah adalah Al-Wahhab Asmaul Husna, pengikut Allah, gitu katanya. Nah, ini banyak di antara mereka itu teman-teman ya. Kita cari lain yang senada dengan itu. Radikalisme Wahabi, di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam. Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih Khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak, semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman. Ini denial bentuk kedua. Nah, Wahabi memang ada dulu. Wahab bin Rustum katanya dulu, zaman Khilafah Abbasiyah. Ajarannya memang nggak beres gitu bos. Tapi masalahnya mereka bukan Wahabi, mereka itu Wahbiyah. Wahbiyah, bukan Wahabi. Di sini denial. Oke. Jadi dari beberapa ustadz Wahabi ini denial teman-teman masalah kewahabian mereka sendiri. Ya, sisi lain mereka bangga dengan Muhammad bin Abdul Wahab karena merasa dialah revolusioner yang memerangi kemusyrikan gitu. Sisi lain mereka malu sebenarnya. Kenapa? Karena
di era Muhammad bin Abdul Wahab inilah pembiaran, pemusnahan situs-situs Islam itu dilakukan secara brutal dan besar-besaran. Nah, ini aib mereka, aib terbesar mereka teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi mereka itu dilema sebenarnya antara bangga dan malu menjadi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu loh teman-teman. Tapi jawaban yang pasti, yang dimaksud Wahabi di sini siapa? Kita jangan tanya kepada Wahabindo ini, ya. Jangan tanya mereka, karena mereka denial. Ya. Sebaiknya kita tanya langsung kepada si empunya sono, ya, syekhnya sono, ya. Bahkan jikapun ada video ceramah-ceramah raja-raja Saudi, kenapa kita dituduh Wahabi? Kenapa kita dituduh Wahabi? Itu sama bentuk denial. Lebih baik kita langsung tanya aja ke ulamanya ya, simpunya Wahabi itu siapa? Kita akan tahu nanti teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Nah, kalau bin Bas nggak malu-malu, langsung sudah dicatat. Nah, biasanya kan rujukannya ustadz-ustadz sana kan sebelah itu pasti mengatakan dari bin Bas, bin Utsaimin kan gitu. At-ta'rif bil Wahabiyah. Ya. Di sini bukan Wahabiyah, tapi jelas Wahabiyah. At-ta'rif bil Wahabiyah. Berarti Wahabiyah, bukan Wahbiyah, tapi Wahabi. Benar ya. Ini jawaban bin Bas. Al-Wahabiyah hum itba'u Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Ini sudah jelas. Al-Wahabiyah hum itba'u Syekh al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Al-Hambali. Ini sudah jelas. Jadi yang dimaksud Wahabiyah ini tidak usah kalian tanya-tanya lagi. Wahabindo satu-satunya nggak usah ngelak lagi, nggak usah denial, nggak usah nutup-nutupin. Jangan malu-malu, apalagi pakai jargon-jargon sunnah, salafi, sudah Wahabi. Kalau kalian bener-bener salafi, ya kalian nggak usah muji-muji Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ya, kalian jika salafi nggak usah muji-muji Muhammad bin Abdul Wahab. Jika kalian masih muji-muji Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya, termasuk Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian muridnya lagi Sholeh Utsaimin, dan sampai generasi sekarang bin Bas, kemudian Ali Syekh, Sholeh Fauzan, kemudian Utsman Khamis, dan masih banyak lagi. Berarti kalian itu sebenarnya Wahabi yang ngaku-ngaku salafi. oh gitu. Jika kalian salafi konsisten, kalian nggak usah nyebut-nyebut Muhammad bin Abdul Wahab karena beliau bukan ulama salaf. Oh, Kan gitu. Kalau memang dia itu apa istilahnya? Kalau memang dia itu memang muridnya, memang namanya murid kan mesti mengakukan gurunya loh. Ya. Mbah-mbahnya. Kenapa di Indonesia kok nggak mengaku guru-gurunya? Berarti kan salah muridnya ini. Makanya itu mereka denial, oke? Salah satu kesempatan mereka bangga dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka mengagungkan, tapi di lain waktu mereka ngaku salafi. Dan di lain waktu mereka pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud Wahabiyah ini. Ya, di sini sudah dijelaskan. Menurut bin Bas, Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Pengikut Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Ya. Biasanya, ingat ini orang-orang Aswaja, biasanya kalau mereka menyebarkan buku ya, itu biasanya dihilangkan bin Abdul Wahabnya. Biasanya langsung karya dari Muhammad At-Tamimi, begitu teman-teman. Itu kalau ada kata Muhammad At-Tamimi, itu Muhammad bin Abdul Wahab maksudnya itu. Jadi kalian jangan terkecoh ya, mereka tuh pinter memanipulasi. Buku-buku yang mereka sebarkan itu kebanyakan jika menyebarkan paham mereka itu bukunya ditulis dengan karya Muhammad At-Tamimi atau Muhammad bin Ali langsung At-Tamimi, bukan Muhammad bin Abdul Wahab kemudian bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Enggak. Kadang mereka langsung ke kakeknya. Karya Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi atau karya karya Muhammad bin Ali At-Tamimi. Jadi Abdul Wahabnya itu dihilangkan. Itu karya mereka teman-teman ya. Buku-buku mereka kayak gitu kebanyakan. Ya. Oke, itu saja Bos untuk hari ini Bos. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bijak lagi bersikap. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.